warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Imaluna Ramadhani as the host of Dialog KPI. Let's process for progress. Tegang ya? Iya, karena hari ini kita kedatangan narasumber yang bener-bener gila, mencekam sekali. Makanya udara di studio itu terasa beda teman-teman. Ada semangat yang meluap karena kita akan membahas sebuah hajatan besar dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, yaitu FUD Fair 2026. Tagline-nya bikin merinding, merajut suara, jiwa, dan makna. Biasanya kalau denger kata fair atau festival, orang pikirnya cuma panggung aja, kayak piala dan foto-foto ala-ala deh. Tapi hari ini kita mau tarik lagi lebih dalam bagaimana sebuah acara kampus bisa jadi katalisator perubahan sosial di tengah gempuran tren digital yang makin liar. Sudah duduk bersama kami ada Ketua Pelaksana FUD Fair 2026, Kak Muhammad Riko Kurniawan. Apa kabar Kak Riko? Alhamdulillah. Jadi di sini sebagai pengemban amanah Ketua Pelaksana, saya sangat berbahagia menuju pelaksanaan yang mana di semua kepanitiaan serentak kontribusi dan juga sangat antusias untuk semangat dalam pelaksanaan FUD Fair 2026 ini. Masya Allah. Kak Riko, saya mau mulai dari keresahan nih. Apa sih keresahan sosial yang bikin panitia memutuskan untuk bikin tema yang sangat manusiawi ini? Padahal lombanya mayoritas berbasis digital. Oke, yang pertama, keresahan di dalam media sosial, banyak isu-isu yang mana di dalam konten-konten digital ataupun konten-konten yang berbau agama ataupun berbau akidah, banyak yang salah pemahaman. Maka dari situ, mulai dari kami mengadakan festival, yang pertama itu ada perlombaan, yang kedua itu ada kajian akbar nasional sebagai euforia terbesar di dalam FUD Fair 2026 ini. Maka dari situ kita dari mengadakan sebuah festival ini akan menjawab semua keresahan-keresahan di umat, terkhususnya di Indonesia ini. Jadi makanya dari situ kita mengadakan setaraf nasional. Keren nggak? Keren sekali. Berarti puncaknya di kajian akbar ini ya Kak? Benar sekali. Wah gila ini. Nah, ini ada yang lebih menarik nih. Ada dai digital, MTRK, dan esai ilmiah. Kak Riko, dari kacamata sosiologi, seringkali teknologi dianggap menjauhkan yang dekat. Tapi di FUD Fair, teknologi justru dipakai untuk syiar dan lomba ilmiah. Apakah ini bisa kita sebut sebagai rekonstruksi sosial digital? Benar sekali. Jadi di zaman digital yang terkhususnya ini kita mencakup peserta seluruh lomba, yang mana itu ada 3 cabang lomba yang staraf nasional tersebut agar mengenalkan Institut Al-Fitrah Surabaya ini, terkhususnya Indonesian Sufism ini bisa terkenal di seluruh Indonesia. Makanya dari situ kita mengambil resiko yang terbesar untuk mengadakan setaraf nasional. Tujuan yang utama yakni kita mengenalkan corak sufistik seorang kampus di bangunan kampus yang sangat diharapkan oleh pendiri pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah ini, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, yang mana praktek tasawuf amali ini juga harus bisa dirasakan oleh kalangan semua umat. Jadi gitu. Kak Luna. Wah gila, keren banget sih ini teman-teman FUD Fair 2026.
Wah, berarti ada pergeseran ya Kak Riko. Peserta nggak cuma kirim video lalu nunggu menang. Nah, aku dengar di proses pendaftaran, interaksi sosial udah mulai terbangun. Bahkan ada peserta dari luar pulau, benar? Benar sekali. Ya Allah, berarti nggak hanya dari Jatim teman-teman. Bahkan mungkin dari Sabang sampai Merauke mengikuti acara lomba FUD Fair 2026. Nih, gimana ceritanya panitia bisa mengelola vibe persaudaraan ini supaya nggak cuma sekedar transaksional, habis daftar, lomba, menang, habis itu pulang. Oke, jadi yang pertama itu kami membuat strategi yang sangat bagus. Yang salah satunya yaitu interaksi sosial di kalangan Surabaya. Salah satunya kita kunjungin sekolahan SMK, SMA, MA sederajat se-Surabaya. Nah, yang kedua, kita menjalin kolaborasi media partner dengan HMP, IAT, ILTA, dan juga KPI di luar kampus. Jadi, kita menjalin relasi dengan hal tersebut yang mana hasilnya sangat memuaskan bagi peserta Masya kita. Allah Nah, yang sekali. ketiga ini yang terakhir, bahwasanya kita juga menjalin kolaborasi dengan media-media Instagram, TikTok yang ranahnya seperti perlombaan LKTI, seperti perlombaan event Jatim, seperti informasi Indonesia gitu, Iya, informasi benar lomba sekali. Indonesia gitu. Jadi seperti itu. Berarti itu media platformnya bukan hanya dari Instagram dan YouTube atau TikTok, berarti semuanya ya Iya, kita kunjungi. semuanya. Benar sekali, Masya Allah sekali. Gimana sih perasaan kalian melihat antusiasme panitia yang sampai bikin server pendaftaran sempat sesibuk itu? Mungkin dari media platform yang tadi ya. Oke, Tapi iya yang benar sekali. benar-benar sangat sibuk itu pasti panitia yang mana nih, Kak Riko, Oke. kira-kira? Kalau dilihat kita tersibukannya itu di mana aja, semuanya pada sibuk karena semuanya juga berjalan. Semuanya Jadi sibuk, tidak guys. ada memberatkan satu panitia ataupun Hmm. satu tim. Sama-sama kita berjalan, sama-sama kita berkontribusi dengan baik. Bahkan nih ya, Allah. peserta perlombaan kita itu tembus seperti halnya Indonesia. di kampus Indonesia yang Oh. Universitas Indonesia itu Mm-mm. ada pendelegasian ada. dai. Masya Allah, Nah, di jadi gitu. Universitas Indonesia. Universitas Itu Indonesia. sangat di atas sekali itu derajatnya mungkin ya. Rankingnya juga paling atas Universitas Indonesia. Oke Kak, jadi kita geser nih ke bagian yang paling aku tunggu-tunggu dari tadi teman-teman, yaitu Kajian Akbar Nasional di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitra Surabaya pada tanggal 9 Mei 2026 nanti. Sebentar lagi ya Kak Benar Riko. sekali, Hamin 3 hari. Hamin 3 hari. Dihitung dari hari Rabu. Hamin Oke. 3 hari. Nanti akan ada Kiai Haji Ma'ruf Hozin, benar? Benar, Dan Dr. Haji Rosidi. Ini tokoh-tokoh besar sekali. pastinya. Masya Allah. Pak Riko, di zaman sekarang orang bisa nonton ceramah di YouTube atau TikTok atau platform media lainnya. Tapi kenapa sih kehadiran fisik secara massal dalam sebuah kajian akbar masih punya kekuatan sosial yang nggak bisa digantikan oleh layar? Oke, pertanyaan bagus ini. Jadi, dari pertanyaannya itu ada juga jawaban yang bagus. Karena yang paling kita sorotin dari karya Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Ali Saqi ini mempunyai karya yang bernama Al-Muntakhobat fi Robidatul Qalbiyah Wasilatul Ruhiyah. Jadi, kita menghadirkan sekitar 400 peserta kurang lebih tersebut untuk agar bisa Robidatul Qalbiyah, hatinya itu tersambung, dan juga silaturruhiyah, menyambungkan berkesinambungan antara ruh seorang peserta dengan pemateri. Tentunya juga sangat bagus karena juga kita juga di lain sisi makna substansialnya kita mengadakan kajian akbar bertaraf nasional ini dengan dihadiri secara massal oleh peserta yang ikut kajian itu agar bisa untuk memahami istilah-istilah tasawuf, corak-corak tafsir sufi, dan juga cara dakwah yang benar. Jadi gitu Kak Luna. Oh, Masya Allah, dikutip dari karya Kiai Haji Syekh Ahmad Asrori Ali Saqi, yakni guru kita sendiri. Oke, teman-teman. benar sekali. Pesertanya 400, banyak sekali. Berarti
gedung yang akan kita tempati nanti luasnya berapa ya kalau sampai 400 gitu? Penasaran ya? Penasaran sekali. Silahkan nanti daftar dan juga ikut serta Benar gitu. sekali teman-teman, buat kalian yang mau tahu aula atau tempat, wah ini pasti megah sekali dengan pemateri yang sangat Masya Masya Allah Allah, banget Masya Allah ini. sekali ini materinya. Wah, aku nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa tidur, apalagi main HP pun nggak bakalan boleh, karena materi ya. Yang pertama Oke. materi dari ilmu tasawuf, apalagi dari tafsir-tafsir sufi yang sudah kita persiapkan teman-teman. Oke, jadi kenapa milih lokasinya di pondok pesantren Kak Riko? Kenapa nggak di aula hotel atau di gedung-gedung besar aja? Apa ada pesan sosial tentang kembali ke akar yang ingin disampaikan? Oke, pesan sosial yang ingin kita sampaikan bahwasanya kajian Akbar Nasional 2026 ini yang diadakan oleh FUD Fair yakni bertempat di Gedung Timur lantai 5 paling atas sendiri Pondok Pesantren Iya, iya. As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Wah, itu luas sekali Luas Kak Riko. sekali. Nah, pesan sosial dari kita mengajarkan kajian Akbar ini yakni barangkali nanti seluruh peserta bila mana berkesempatan untuk terlaksananya ikut serta dan juga terakhir di penutupan barangkali nanti bisa sowan takziah ataupun ziarah ke Makbaroh Kiai Haji Ahmad Asrori Alisaki ini. Jadi gitu Kak Luna. Masya Allah, berarti kita nggak hanya mengikuti serangkaian acara di gedung lantai 5, tapi kita juga bisa ziarah teman-teman ke makbarah guru kita. Tema kajiannya yakin is power, Quran is direction. Benar? Oke, benar sekali. Benar sekali nih, di tengah isu kesehatan mental dan ketidakpastian masa depan anak muda atau Gen Z seperti kita, tema ini rasanya masuk banget ke hulu hati. Gimana nih? Panitia pasti merancang acara ini supaya bisa merangkul semua kalangan, bahkan yang mungkin merasa kurang religius untuk tetap datang. Oke, jadi kita mengambil tema yakin is power, Quran is direction ini bertujuan untuk apa? Yang pertama, kita mengundang Rektor Institut Al-Fitrah Surabaya yang bernama Dr. Haji Rosidi MPhil. Nah, itu beliau menyandung tema yang mana di Al-Muntakhobat Jilid 2 sendiri yakni tentang al-ilmul yakin asrafal yakin ala kamalil hakiki. Nah, itu tentang keyakinan atau ilmul yakin. Dan yang kedua, kita juga mengundang pemateri yang sangat luar biasa dari Komisi Ketua MUI Jatim. Oke, yang bernama beliau Kiai Haji Ma'ruf Khazin yang salah satunya pelopor tentang sound horek tersebut. Beliau sampai diundang di TV One. Nah, beliau juga memiliki, nanti kita akan jadikan tema pembahasan ketika hati kehilangan arah, Al-Quran jadi solusi keseimbangan batin. Insya Allah, itu tema utama. Tema dari masing-masing pemateri. Tema dari masing-masing pemateri. Berarti setiap pemateri ada temanya masing-masing. Oke, iya benar sekali. Pasti kalian nggak akan ngantuk deh itu kalau sudah ada pemateri yang bikin kita juga jadi ceria ya. Ceria banget. Jadi di lain sisi titik moral, pesan moral dari kami itu satu, ketika pemateri menyampaikan kajian Akbar itu kita mendapatkan siraman-siraman batiniah. Oke. Dan selepas kajian acara itu kita mendapatkan nanti ada layanan psikolog secara profesional dari PT Arifa Konsultama. Nah, kita juga mendapatkan siraman zahiriyah kita, psikis ataupun mental healthy, jadi gitu Kak Luna. Berarti PT Arifa Konsulta ini adalah sponsor utama. Sponsor utama dan juga salah satu PT yang mana mau bekerja sama di ajang FUD Fair 2026 ini. Masya Allah sekali. Selanjutnya kita sampai di bagian yang lebih kontemplatif. Ya, ini FUD Fair 2026 ini acara pertama, benar? Benar sekali. Tapi guys, skalanya langsung naik drastis. Kalau nanti acara ini selesai,
Apa legasi atau warisan sosial yang kalian ingin tinggalkan di hati para peserta dan para penonton? Oke, pesan utama bagi Iya. kami panitia untuk peserta gajian, peserta perlombaan dan juga semua kalangan yang menyaksikan di kajian akbar ataupun podcast kali ini, yaitu pesan moralnya bagaimana kita itu memahami agama dengan secara benar. Jarang sekali di konten-konten di TikTok ataupun Instagram, YouTube itu banyak sekali seseorang yang menyampaikan agama tapi belum tahu eksistensi tersebut. Ya Jadi benar sekali. seperti itu. Nah, di lain sisi untuk peserta yang belum berkesempatan hadir dan juga peserta perlombaan yang belum sempat untuk mendaftarkan diri di ajang esai, MTRQ dan juga dai, kalian mempunyai warisan ketika tahun depan tentunya. Iya, Jadi benar sekali. FUD Fair Part 2. FUD Fair Part 2. Oke, Akan ditunggu. ada nih. Ini adalah acara perdana. Bukan mungkin lagi. Bukan kayaknya lagi. Pasti sepertinya ya. Tahun depan kita akan ada acara lagi, yaitu FUD Fair tahun 2027. Benar Benar Kak Riko? sekali. Wah, Jadi bagi Masya peserta Allah esai sekali. teruslah untuk menuangkan tulisan karya-karya tulis yang sangat baik untuk memberikan penyerahan bagi seorang yang bagaimana hatinya itu resah, bagaimana Wah. hatinya itu gelisah gitu. Sampai ke ulu hati itu teman-teman. Dan juga pesan moral bagi peserta yang belum sempat daftar di lomba dai, teruslah untuk berkarya konten yang baik-baik, yang positif dan juga bermanfaat untuk pemahaman masyarakat. Nah, Iya, pesan benar yang terakhir sekali. bagi peserta untuk MTRQ. yang tertolak di Oke. MTRQ karena banyak sekali yang mendaftarkan sampai overload. Oh, gitu. MTRQ paling banyak ya? Paling berarti. banyak. Wah, Nah, keren pesan moralnya sekali. dalam Al-Quran juga surat Al-Muzammil dikatakan warattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan, dengan juga benar. Maka dari situ jangan sampai ajang lomba kali ini menjadikan kalian itu terakhir untuk lomba, akan tetapi iya. lebih semangat, Benar. lebih konsisten untuk membaca Al-Quran, menulis dan juga membuat konten-konten yang berbau positif. Jadi gitu Kak Masya Luna. Allah, berarti kemarin yang udah upload video di Instagram maupun di TikTok mengenai dai, kalian tidak hanya berhenti di sini, teman-teman. Pastinya. Tapi kalian juga harus bisa lebih mengembangkan lagi skill konten dan dai yang kalian miliki. Seperti Pastinya. itu. Luar biasa sekali ya. Jadi buat teman-teman yang dengerin, ini bukan sekedar pameran bakat teman-teman, melainkan gerakan sosial. Catat tanggalnya ya, tanggal berapa tadi? 9 Mei 2026. Pantengin Instagramnya di FUD Fair Cafe. Benar FUD Fair Cafe? Benar sekali, di FUD Fair Cafe. Dan pastikan kalian jadi bagian dari sejarah merajut suara, jiwa, dan makna. Nanti kita tunggu di Surabaya ya. Terima kasih banyak Kak Riko sudah hadir dan berbagi energi positif nih di ruangan-ruangan ini. Kita doakan semua persiapan lancar sampai hari H. Untuk pendengar, jangan lupa dukung jagoan kalian. Oh, sudah diumumkan ya Kak Riko? Sudah kemarin hari Selasa gitu. Tanggal 5 Mei. Oh, baru kemarin teman-teman, tanggal 5 Mei 2026. Oke, kita nanti akan bersimpuh bersama di kajian akbar FUD Fair 2026 di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Saya Ihwaluna Ramadhani, pamit undur diri, dan pemateri kita Muhammad Riko Al-Kurniawan sebagai pengemban amanah Ketua Pelaksana FUD Fair 2026 juga pamit undur diri. Oke, ingat, suara bisa hilang, tapi makna akan abadi di dalam jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.